nama saya Ambrosius Sunaraja dari Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup biokimia. Pada bab ini membahas tentang asal mula timbulnya biokimia, perkembangan biokimia serta faktor-faktor yang menunjang perkembangan tersebut, dan manfaat biologi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pengertian biokimia. Biokimia adalah studi tentang susunan kimia sel, sifat senya, serta reaksi kimia yang terjadi dalam sel, senyawa-senyawa yang menunjang aktivitas organisme hidup, serta energi yang diperlukan atau dihasilkan. Reaksi kimia terjadi sel disebut metabolisme dan merupakan bagian penting serta pusat perhatian dalam biokimia. Istilah biokimia dikemukakan oleh Karl Neuberg, ahli kimia Jerman. Namun sekitar 1,5 abad sebelumnya, pertengahan abad ke-18, Wilhelm Schleck, ahli kimia Swedia, telah melakukan penelitian mengenai susunan kimia jaringan tubuh dan hewan. Juga telah dapat mengisolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat, serta beberapa ester dan kasium dan bahan alam. Ada 3 perkembangan yang menyebabkan biokimia diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan bukan lagi cabang dari ilmu lain. Adalah 1. Mengakui atas sistem multi-enzim yang bertindak sebagai katalitik pada jalur metabolisme. Yang kedua, selama proses metabolisme terjadi pemindahan energi di dalam sel hidup. Ketiga, gagasan tentang adanya gen, yakni unit membawa sifat-sifat yang diturunkan oleh individu, merupakan suatu proses biologi yang dapat diterangkan secara molekuler. Manfaat biokimia sebagai suatu disiplin ilmu penting bagi penelitian oleh para ahli ini. Biokimia manfaat yang diperoleh terutama dalam bidang pertanian dan kedokteran. Contoh, biokimia mempunyai peranan dalam memecahkan masalah gizi, penyakit-penyakit akibat kurang gizi, menjelaskan hal-hal dalam bidang farmakologi dan toksikologi. Manfaat lain bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain dengan mempelajari biokimia adalah kita mengetahui tentang reaksi kimia penting yang terjadi dalam sel. Hal ini berarti kita dapat memahami proses-proses yang terjadi dalam tubuh. Dengan demikian diharapkan kita mampu menghindari hal-hal dari luar yang mengatur makanan yang kita makan sehingga kita memperoleh manfaat dari makanan secara optimal. Contoh, kita akan mampu menghindari dampak dari suatu lingkungan yang tercemar oleh limbah yang membahayakan kesehatan. Cukup sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.